Oke, baiklah. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Selamat malam, Mas Adit. Ya, Salah malam. satu customer kita yang ingin diwawancarain. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Gimana, Mas? Sekarang, Mas, keadaannya lagi di mana Sedang, sekarang nih, Mas? sekarang saya sedang ada di Alfamart sih, sedang meneduh lebih tepatnya. Oke, sebelumnya mohon maaf dulu ya, Mas, yang mengganggu waktu Masnya malam-malam untuk ngelakuin sebuah wawancara tugas DPP. Ya, baik. Daripada berlama-lama Mas ya, waktu jalan juga, kami di sini pengen nanya Mas, yang pertama, apakah Mas belakang ini pernah ngalamin rasa sulit nggak Mas? Rasa sulit sih kelihatannya enggak sih gitu. Masalah kantor sih enggak ada masalah sih kelihatannya. Oh, berarti masalah selama COVID-19 ini masalah kantor aman ya Mas ya? Alhamdulillah aman. Kebanyakan kan untuk masalah kantor itu kan lebih ke WFH aja ya. Jadi Oke, oke, untuk oke. pengaturan regulasinya yang susah sih, lebih tepatnya. Kalau di rumah bagaimana Mas sama keluarga gitu? Ya, alhamdulillah Aman baik ya? sih gitu. Baik Mas Alhamdulillah baik. ya. Hmm. Oke, buat teman-teman yang lain ada yang mau nanya sama Mas? Oke Mas, saya mau nanya Mas, kalau Mas ada masalah, apa yang Mas lakukan saat masalah tersebut terjadi? Kebanyakan sih motoran sih gitu. Lebih kepada motoran sih kalau saya. Belakangan ini pekerjaannya bagaimana? Apakah ada masalah atau Ya, gimana? alhamdulillah baik gitu. Mungkin ada masalah di stok oknum aja sih. Oke, jadi tadi Mas Adit ini motoran ya ternyata kalau lagi penat ya Mas ya. Iya Apa dong. biar agak inilah ya otaknya apa maksudnya pikiran kita agak enak lah. Oke Mas, Iya. ingin bertanya nih Mas ya, pernah gak sih merasa stres karena keadaan sulit gitu? Tadi kan kalau misalkan masalah pekerjaan itu Mas bilang lancar lah ya walaupun kondisi COVID ya walaupun mungkin stres-stres Iya. sedikit lah pasti ada ya Mas ya. Kalau Iya. misalkan keadaan sulit mungkin boleh dari pekerjaan atau hal lain, ada gak sih Mas yang pernah gitu merasa sulit itu di kehidupan Mas? Kalau untuk pekerjaan itu karena basisnya saya ini bekerja di supplier ya gitu. Jadi kan cuma mengirim aja ya gitu, sama mengecek supply barang. Jadi nggak ada kesulitan sih gitu. Tapi yang biasanya saya alami ini biasanya itu ketika kurirnya ngirim ini. Jadi kita punya problem ketika transport aja sih biasanya. Oke Mas, tadi kan Novel nanya keadaan sulit ya Mas ya. Kalau bagi ke Mas, keadaan tersebut ada hubungannya nggak Mas buat keadaan mental Mas? Masalah-masalah yang tadi itu. eh untuk masalah mental ya gitu. Kalau Iya, saya sih masalah mental. kalau pekerjaan itu saya yang tidak ambil pusing sih gitu. Tapi biasanya yang mungkin yang bikin pusing itu ketika di rumah sih kadang-kadang. Oh, ketika di rumah Mas ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu yang di rumah yang bikin pusingnya apa tuh Mas? Anak atau istrinya gitu? Lebih kepada ini aja sih. Biasanya mertua sih. Oh, mertua. Oke, oke. Emang sering cari ribut sih Mas biasanya. Kayak gitu juga. Disaranin buat rumah sendiri Mas. Iya, iya, Nuhun iya. Mas, bercanda Mas. Iya, iya, santai-santai. Oke Mas, saya mau nanya lagi. Menurut Mas sendiri, penting nggak suatu platform mental health yang bertujuan untuk mengatasi masalah mental di Indonesia? Hmm. Menurut saya sih hal seperti itu ada penting sekali sih gitu. Kalau misalnya menurut saya itu lebih penting untuk usia yang ya kiranya 17 ke atas lah ya.
17 sampai 30-an lebih tepatnya. Gimana caranya buat nyampein masalah hidup nih? Tadi kan ada keadaan sulit dan segala macam. Nah, cara menyampaikannya itu bagaimana? Masalah hidupnya. Nah, oke, kalau begitu, kalau saya sendiri, saya bukan tipikal orang yang gampang menceritakan masalah hidup ya. Jadi saya cenderung biasanya memendam sendiri gitu. Cuma kan kalau kita tahu gitu, memendam suatu masalah itu kan akan menciptakan hal yang baru, kayak tekanan emosi yang baru. Nah, salah satu cara untuk menenangkan itu ya biasanya ya cerita ke istri atau mungkin ya bermain sama anak-anak lah gitu, kurang lebih. Sekarang Mas saya ingin bertanya lagi nih. Tadi kan kalau Mas itu menangani masalah di dalam hidup Mas kan bisa dengan motoran, ya kan cerita dengan istri. Nah, kalau menurut Mas ini untuk Mas sendiri atau mungkin untuk orang lain yang ada masalah mental gitu, menurut Mas teman itu sangat membantu gak sih dalam menangani masalah mental seperti itu? Ya, kalau menurut saya untuk teman sendiri itu kadang sangat membantu ya, terutama satu frekuensi itu sangat penting sekali gitu untuk menangani hal-hal seperti itu. Oke, Mas. Nah, jadi kan teman sangat membantu banget nih, Mas. Nah, kita kan di sini mau ngebuat sebuah platform tentang mental health gitu, Mas. Menurut Mas itu penting banget nggak, Mas, platformnya? Ngebantu banget Ya, nggak? seperti yang saya bilang tadi, hal itu sebenarnya penting ya gitu, terutama untuk orang-orang yang dimana itu mempunyai lemah mental illness. Hal itu sangat membantu. Tapi kan kita harus lihat dulu gitu, kira-kira tertuju untuk siapa sih gitu, dan penanganannya itu seperti apa gitu sih, kalau menurut saya. Oke, Mas. Oke Mas, saya mau nanya Mas, apa yang Masnya harapkan atau yang ingin Masnya dapatkan setelah menggunakan suatu platform mental health? Oke, baiklah kalau gitu. Hal yang pertama saya inginkan itu pertama, karena mental itu kan sama kayak fisik ya, sama-sama bisa sakit gitu. Yang pasti kan kita juga ingin sembuh kan dari penyakit itu. Nah, saya berharap dari adanya aplikasi itu bisa membantu saya untuk setidaknya mengurangi rasa kegelisahan saya atau apa yang saya rasakan saat ini. Oke. Kalau untuk fiturnya itu sendiri gimana? Fitur apa yang diinginkan supaya kalau kita menggunakan suatu platform tersebut, platform mental tersebut, itu jadi lebih nyaman, kayak misalnya ada konselornya atau dapat seminar gratis tentang mental health atau dapat ruang bercerita atau dan lain-lain. Nah, itu fitur apa yang Masnya itu inginkan gitu di aplikasi ini? Oke. Oke, kalau begitu saya akan ini sih gitu. Biasanya orang yang punya itu mental illness itu biasanya basically kan mereka kan orang-orang broken home gitu, atau mungkin orang-orang yang punya masalah dengan cinta atau orang-orang yang punya masalah karena bosnya biasanya ya gitu. Mungkin dari platform ini itu kalau seminar saya mendukung sekali sih gitu, karena memberikan seminar-seminar mengenai bagaimana cara mengontrol diri sendiri itu sangat penting sekali gitu. Mungkin lebih sih gitu. Ya bisa mengobrol dengan psikiater itu mungkin hal yang baik gitu menurut saya. Oke, makasih banyak, Mas. Oh iya, buat teman-teman lain ada yang pengen ditambahin nggak tanyanya sama Mas Aditya? Dari saya sudah cukup, terima kasih banyak. Oke, buat Sudah cukup. nyaman, bagus. Saya sudah cukup. Kalau saya sih Oke. sudah cukup Mas. Terima kasih banyak sebelumnya Mas. Ya baik, terima kasih. Iya. Buat Mas Aditya, terima kasih banyak Mas telah Ya. ngebantuin buat survei kami buat
survei sebuah platform kami. Maaf telah ganggu waktunya malam-malam. Sekali lagi terima kasih Mas. Selamat malam. Ya baik, terima kasih. Oke, Kak. Ya.